Pemirsa Lampung TV, Oktober 2021. Pendeta Timotius berjanji akan menarik bingkisannya serta tidak mengulanginya kembali. Sementara tokoh Muslim Khairul Anam menyebut akan menyisir pendeta karena bingkisan berisi dakwah dan aksesoris Kristiani dan dibagikan kepada anak-anak Muslim, para tokoh dan alim ulama Wonorejo masalah akidah. Ya, kalau kemarin ya ini justru dilakukan oleh pendeta yang bernama Pendeta Timotius. Dakwah Kristen kepada anak di Wonorejo, penawar aji di balai kampung setempat 2 Oktober lalu tanpa melihat agamanya. Kisruh paket dakwah Kristiani di Tulang Bawang ditengahi Manggala. Ya. 8 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah berita baru, yaitu berupa video, yang mana di video tersebut ada kejadian yang baru saja terjadi ya di daerah Lampung, yang mana ini pelakunya adalah dari umat Kristen sendiri, yaitu melakukan kristenisasi ya kepada umat Islam, dan mereka melancarkan aksinya ini dengan berkedok memberikan sebuah bingkisan yang dibagi-bagikan kepada umat Muslim. Namun di dalam bingkisan tersebut banyak terdapat simbol-simbol yang mencirikan itu adalah ajaran Kristen. Nah, tentunya hal ini dengan terbukti serta tertangkap tangannya pelaku ini sebagai bukti serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam tersebut akan dijaga serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang yang bermaksud jahat untuk mencoba melakukan merusak akidah umat Islam. Nah, bagaimana video selengkapnya serta informasi lengkap, kemudian juga bagaimana tanggapan dari saudara-saudara kita dari Zoom-nya ZCC, kita akan saksikan bersama ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like serta di-share. Dan yang terpenting, kita dukung channel Islam lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Ini video dulu ya, nanti dari sumber beritanya. Oke. Ini Lampung TV ya. Didukung nih Lampung TV. Pemirsa Lampung TV, heboh pembagian paket dakwah Kristen kepada anak-anak beragama Islam di Wonorejo Penawar Aji Tulang Bawang berakhir dengan temu muka di Kemenak Tulang Bawang Jumat 8 Oktober 2021.
Pendeta Timotius berjanji akan menarik bingkisannya serta tidak mengulanginya kembali. Sementara tokoh muslim Khairul Anam menyebut akan menyisir pendeta tersebut jika mengulanginya. Pendeta Timotius membagikan paket dakwah Kristen kepada anak di Wonorejo Penawar Aji di Balai Kampung 2 Oktober lalu. Karena bingkisan berisi dakwah dan aksesoris Kristiani dan dibagikan kepada anak-anak muslim, para tokoh dan alim ulama Wonorejo protes. Khairul Anam, salah satu tokoh agama Wonorejo, mengatakan pakai dakwah tersebut terkait dengan masalah akidah. Ya kalau kemarin yaitu yang jelas anak-anak kami itu ya, kalau saya ngomong ya jelas yang anak-anak muslim ya, khususnya santri saya dibagikan di balai kampung. Itu sebuah tulisan, nah itu siapa yang bagi, yang penting keberadaannya di balai kampung. Nah di situ setelah dilihat ataupun diperbincangan anak-anak itu, isinya ya benar ada aksesoris sepatu ini dan sebagainya, tapi yang bikin sakit hati di saya itu urusan akidah, ada gambar salib, buku dan sebagainya, ada CD. Nah itu yang bikin keberatan saya karena harga mati kalau urusan akidah. Terus kalau permasalahan ini dibilang selesai karena sudah dimediasi dari pihak pemerintah, monggo lah kita ikut aturan lah kalau pemerintah, tapi ya itu permintaan saya. Jadi kalau sampai terjadi satu kali lagi wajib diusir. Amir. Mantap. Allah Akbar. Ini baru. Stop. Jangan. Oke, sudah kita saksikan saudaraku sekalian ya. Alhamdulillah masyarakat di sana bertindak dengan tegas ya. Langsung di stop. Pendetanya suruh menarik lagi bingkisan yang dibagi saudaraku sekalian. Dan kalau mengulangi sekali lagi, usir. Wah mantap ini. Ini harus tindak tegas. Bukan berarti Islam kejam ya dengan melakukan hal ini. Bukan. Itu Islam itu tegas. Jangan saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jangan saling nyebrang gitu loh. Ini memang orang-orang kafir ini otaknya taruh di mana. Sudah jelas di negara kita ada aturan. Ya, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Lo agama kasihnya kalau mau murtadin doang. Ya, aduh, betul-betul parah. Kita sudah sering melihat hal-hal semacam ini, saudaraku sekalian. Di mana-mana sering terjadi. Contohnya seperti yang di Majalengka, terus yang ada di lagi kemarin tuh yang kita reaksi juga itu. Banyak sekali kejadian semacam ini. Apakah ini harus terulang terus? Hai, pemuka-pemuka Kristen, sadarlah kalian. Kalau memang agamamu benar, sebarkan agamamu dengan cara yang baik. Bukan dengan cara seperti itu, licik ya. Aduh, betul-betul pesan napas saya dibikinnya nih. Inilah kalau agama itu sudah apa ya, yang tujuannya nggak benar ya seperti ini. Mereka akan berusaha menggunakan segala macam cara untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Makanya itu saudaraku sekalian, JCC ini hadir ya untuk mengatasi hal-hal yang semacam ini. Ya, untuk mengatasi pemurtatan, yang membentengi umat lah tujuannya JCC didirikan. Maka dari itu, ayo kita dukung terus channel-channel yang berafiliasi dengan JCC. Oke, silakan yang lainnya. Ikut komentar Bang Andi, silakan Bang Andi. Atau Ustaz Tunggul. Nah, ini belum ada suaranya Ustaz Tunggul. Monggo Ustaz Tunggul. Baru masuk, tapi intinya tentang ini ya. Bagi-bagi kasih ya, dengan cara seperti itu ya. Ya buat ini apa? Ikhwan Filah yang di live chat dan semua yang di room, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengandung pelajaran ya buat kita bahwasanya umat Islam itu harus kaya ya. Kaya ini relatif, bukan artinya mengejar dunia, tidak. Yang utama kaya iman, yang kedua kaya hati. Nah, nanti dunia ikut tuh kalau dua yang tadi sudah kaya ya, kaya iman dan kaya hati. Lalu sah-sah saja juga menjadi kaya di dunia
dengan makin merunduk, makin menyembah, makin bersyukur kepada Allah. Kenapa Islam mengajarkan kita kaya? Supaya yang pertama banyak bersedekah, yang kedua jangan hina, menjadi pengemis atau penipu ya, hanya karena alasan lapar, nggak tahan ujian, lalu terperosok menggadai akidah. Nah ini yang perlu kita perkuat ya, sebab tidak ada kan mungkin itu janjinya Allah memberi rezeki kepada semua makhluk. Makhluk bersel tunggal di dasar laut yang paling dalam dikasih rezeki, apalagi kita yang menjadi hambanya Allah, Maha Pemberi, Maha Pengasih. Jadi yang pertama bahan pelajaran. Yang kedua, kita harus tegas. Setuju tadi dengar komentar Gurunda Sugi, kalau ada begitu tadi kan yang di video itu bilang usir saja, benar itu. Usir dengan cara yang baik, bukan dipentungin nanti masalah lagi ya. Tapi dengan tegas usir. Nggak begitu caranya menipu orang dengan memberi, lalu ujungnya menipu supaya masuk agama lain ya. Bayangkan ini masih kecil loh, masih minoritas. Kalau udah mayoritas, nggak dikepruk-kepruk kita nih, ya kan? Jadi kita harus tegas sebelum makin merajalela di mana-mana, usir saja karena itu juga melanggar undang-undang. Gitu Gurunda, standby lagi. Ya, jadi kalau melihat mereka itu dengan gigihnya melebarkan sayapnya, ya memang amanat agungnya kan seperti itu. Jadi di kitabnya mereka itu memang diamanatkan untuk menyebarkan ke semua makhluk, mengajarkan ke semua bangsa. Itu pijakan mereka dulu tuh. Nah, yang jadi masalah aplikasinya ini yang menyinggung pihak lain. Contohnya kita ini, kan amanat agungnya mungkin itu betul lah, mencoba, tapi dia lupa, gitu lah. Apakah aplikasinya ini yang nggak tepat dan sangat salah, ya kan? Dengan mengiming-imingi, dengan memberikan sesuatu. Jadi ya apapun itu ya karena di kitabnya memang diperintahkan untuk menyebarkannya ke semua makhluk dan ke semua bangsa. Itu aja sih, cuman aplikasinya saja yang salah, ada itu aja. Lanjut, dan lagi. Ya, makasih Pak Imanis. Kalau menurut saya salamin dulu netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Kalau menurut saya mereka ini adalah korban dari dalam Bible-nya sendiri. Kenapa ada satu ayat di Bible itu bertentangan dengan undang-undang tentang penista agama 156A? Itu satu. Yang manakah yang bertentangan? Terutama di Markus 16, 15 sampai terakhir itu. Bunyinya begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya akan dibaptis. Dan memang ada perintah, pergi menyebarkan Injil ke segala makhluk. Kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, dibaptis. Kalau nggak percaya, jadi hukum. Persoalannya adalah ayat ini sampai di sini saja yang mereka lakukan. Tidak mau dilanjutkan ke ayat berikutnya. Tanda-tanda orang yang percaya. Nah ini kalau dilakuin gila nih orang semua nih. Kalau ada Isra Sordu sama Budi Asal di kemarin ngaku ini ayat tambahan. Tapi ada juga yang nekat mengatakan ini firman Tuhan, tapi nggak mau melakukan per item. Ada 4 item sebenarnya yang paling mencelakakan orang itu. Terutama adalah berbahasa baru. Coba berbahasa baru. Udah banyak kok. Ada itu bahasa baru mereka. Terus kemudian apa? Mengganggu ular, mengusir setan. Yang terakhir itu apa? Minum racun tidak mati. Naruh tangannya tanpa sakit ya sembuh gitu. Nah ini kan ayat yang menyesatkan sebenarnya. Sorry aja ya. Ini sering diperdebatkan, nggak ada satupun orang Kristen mau mempraktekkan ini. Jawabannya adalah jangan kau cobai Tuhanmu. Nggak ada hubungan coba-coba di sini. Ini perintah. Kalau Anda yakin ini adalah firman dari Tuhanmu, ini perintah.
Nah, perintah ini bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia 156A. Apa isinya? Dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, ini yang terjadi di Lampung, benar-benar sudah melanggar hukum sebenarnya. Saya mengapresiasi masyarakat saudara-saudara seakidah yang di Lampung itu masih bertindak persuasif. Coba kalau seandainya di kota saya di Makassar ini selesai kayak gini, langsung dibawa ke kantor polisi. Bener, bawa langsung ini udah. Nah, ini namanya tertangkap tangan, OTT ya, operasi tangkap tangan nih orang kayak begini. Kenapa? Karena sudah tahu 156 itu dilarang menyebarkan agama kepada orang yang beragama, masih dilakukan. Kan OTT ya dibawa ke kantor polisi terdekat, diproses langsung, tidak ada tedeng-aling-aling. Itu. Terus yang kedua adalah ya mari kita terus berdakwah apapun caranya kita. Teman-teman netizen yang HP ya sebarkanlah ini semua dakwah kepada ustadz kita, karena apa ya, di pelosok-pelosok desa itu belum banyak yang tersentuh dakwah Islamiyah begitu, karena mereka sering dibutakan, mereka sering dijanjikan dengan korban lembaga Alkitab Indonesia yang meminjam kata-kata istilah dalam Al-Quran dipakai dalam terjemahan Bible mereka, padahal di original teksnya itu nggak ada. Karena Allah itu sama, Rasul itu sama, Nabi itu sama, kenaikan Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih sama. Kalau dalam hal misionaris disamain, tapi kalau dalam hal happy enggak boleh disamain. Allah lu beda, gua Tuhannya Yesus, siapa lu, kata dia gitu. Isa Al-Masih sama Yesus beda gitu. Tapi kalau di misionaris disama-samain. Yang paling berpotensi misionaris itu adalah saksi Yehova. Dan menurut teman-teman di Kristen itu mengatakan itu adalah di luar Kristen, bidat. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang lain gitu ya, dengan yang lain gitu. Tapi yang mayoritas adalah saksi Yehova itu. Ya, tujuannya bagaimana saksi Yehova disebarkan kepada orang-orang? Caranya adalah dia tidak menerangkan yang ada di Bible, tapi menyala-nyalakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini fenomena yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan kadang-kadang untuk gerilya, kadang-kadang terus terang. Begitu kan, udah banyak video kok itu. Untuk itu mari kita juga sebagai umat Islam yang sering berbicara, baik yang punya channel YouTube, ya kalau bisa ya dai masuk desa lah, seperti yang dilakukan JCC ya, dai masuk desa Kepo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Kita jangkau semua, kurang lebih 400 kakak di sana. Kita insya Allah berikan dulu masjid, kemudian kita berikan dai. Setelah nanti bisa mandiri kita tinggalkan. Agar apa? Misionaris nanti kalau datang ke sana ditimpuk, disuruh diusir gitu loh. Tapi kalau dalam keadaan sebelum tersentuh JCC udah satu yang dimurtadkan, satu kakak. Bayangin kalau JCC terlambat. Untuk itu percontohan Desa Kepo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora ini percontohan. Masih banyak daerah-daerah yang lain belum tersentuh dakwah secara edukatif atau secara baik. Untuk itu kita juga jangan tinggal diam. Siarkan ajaran-ajaran Islam baik melalui YouTube maupun secara langsung, dan apapun metodenya, yang penting saudara-saudara kita itu ngerti bahwa ajaran sebelah itu hanya iming-imingi saja, kadang-kadang menyamakan Al-Quran dan yang ada di Bible, padahal enggak, berbeda. Saya himbau juga kepada saudara-saudara Kristen tuh ya, kalau mau sekiranya Kristen berkembang di seluruh dunia atau di Indonesia begitu, nggak usah nyinggung-nyinggung umat Islam. Perkuat dulu akidah Anda, satukan dulu dengom Anda, satukan dulu pendapat Anda tentang siapa itu Yesus. Itu satu. Satukan dulu pendapat Anda
satukan dulu ide Anda bahwa apakah PLPP itu semuanya firman Tuhan. Satuin dulu itu. Setelah satu komando, Anda silahkan perkuat intern dulu. Terangkan semuanya, bongkar semua yang ada di Bible. Jangan disimpan, mau anak kecil mau apapun, terangkan semua. Supaya dari kecil sudah diberitahu bahwa di dalam Bible seperti ini apa adanya. Nah, lembaga Alkitab Indonesia juga kalau bisa jujur dalam menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Jangan menjadikan korban sibitor, lamsen, dan lain-lain, joker swasta. Dijadiin korban. Sehingga mereka kalau diskusi tentang istilah-istilah dalam Bible mereka itu, mereka kasihan gitu loh. Pusing 7 keliling. Apa itu rasul? Bahasa Indonesia. Apa arti rasul? Utusan. Itu utusan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Tuh. Terus apa arti apostolos? Rasul. Kalau di Indonesia ini utusan. Ya lu kenapa nggak pakai utusan aja? Ngapain lu pinjam-pinjam gitu loh? Nah ini yang membuat mereka bingung. Kenapa? Beban dari kecil oleh lembaga Alkitab Indonesia. Itu sekarang LAI itu udah mulai sadar tahun 2022 karena mau revisi. Ya kita mudah-mudahan saja mereka kembali ke original teks saja. Nah ini fenomena yang berkembang selama ini, misionaris ini adalah korban dari terjemahan itu. Kenapa? Karena mereka membawa Bible jarang memakai original teks, hanya berbahasa Indonesia yang ada di tangan. Sumber dari bahasa Indonesia itu siapa? Sumber dari lembaga Alkitab Indonesia yang ditinggal oleh lembaga Alkitab Batavia zaman dulu. Tahun 1954 lembaga Alkitab Batavia lembaga Nederland Alkitab diserahkan ke LAI 54 hanya berapa kali revisi. Jadi bukan terjemahan langsung dari original teks. Itu dibantu oleh Belanda di zaman itu. Makanya orang Kristen tuh lebih belajar dulu lah gitu. Sejarah LAI seperti apa. Jadi kalau Anda nggak ngerti, Anda jadi korban. Korbannya apa ya? Korban berbahasa Indonesia yang di dalam itu dicampur baur, meminjam-minjam istilah dalam Al-Quran. Karena apa? Ada unsur politik di dalamnya. Ada unsur kenapa? Karena di Indonesia itu mayoritas adalah Islam. Untuk itu kita sama-samain supaya mudah. Tapi sepandai-pandai itu pengen melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang berbohong tidak ada yang sempurna. Sepandai-pandai orang berbuat kejahatan tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celah-celah dijerat oleh hukum. Seperti misionaris ini. Sepandai-pandai Anda bergerilya, sepandai-pandai Anda membagikan Indomie, sepandai-pandai Anda membagikan uang, akan ketangkap juga oleh warga setempat. Inilah yang terjadi di Lampung. Demikian dari saya. Thank you very much. Oke, terima kasih Bang Handi. Saya ingin dengar suaranya Bang Ucok Tebas. Ini kalau di Bang Vaksin aktif nih, di sini harus aktif nih. Bang Ucok Tebas, silakan. Sebentar, Ustaz Sugi, saya Oke. dulu ya, supaya kita tidak lebih menjauh terlalu lebar keluar dari materi. Baik, mungkin saya membantu mengingatkan untuk teman-teman atau jemaah yang ada di Zoom, nanti bisa mohon partisipasinya untuk berkomentar ya, dan terusus untuk narasiar begitu ya. Oke, baik, kita akan coba lanjut ya kepada pemberitaan media cetak online dari website yang sama, Lampung TV ya, bahwa aksi yang sangat tidak terpuji ini dilakukan, maaf saya coba ini dulu, share screen, dilakukan oleh seorang pendeta ya, karena tadi di awal belum ada pembahasan ke situ, jadi penegasannya aksi ini justru dilakukan oleh pendeta yang bernama Pendeta Timotius ya, dalam media cetak online ya, Lampung TV. Pendeta Timotius membagikan paket dakwah, ini lagi-lagi meminjam ya, pinjam istilah dalam Islam, dakwah Kristen kepada anak di Wonerjo, penawar aji di balai kampung setempat 2 Oktober lalu tanpa melihat agamanya. Hadir juga di sana kepala kampung Jumbadi. Karena bingkisan berisi dakwah dan aksesoris Kristiani dan dibagikan kepada anak muslim,
bentar Bang Rodni. Ya, Sebaiknya dibaca dulu wilayahnya supaya netizen tidak kapan terjadinya di mana, ini dibaca aja dulu dari Oke. Kisruh ini. Ya. oke, saya Biar bacakan nggak awal. bingung netizen. Oke, Ya. ini judul beritanya, Kisruh paket dakwah Kristiani di Tulang Bawang ditengahi Manggala. Ya. 8 Oktober 2021. Kisruh pembagian paket dakwah. Baru saja terjadi ya. Ya, beritanya ini dirilis tanggal 8 bulan 10, Ustaz. Kisruh pembagian paket dakwah Kristen kepada anak-anak beragama Islam di Wonorejo, Penawar Aji, Tulang Bawang, berakhir dengan temu muka di Kemenak Tulang Bawang, Jumat 8 Oktober 2021. Pendeta Timotius berjanji menarik bingkisannya. Tokoh Muslim Khairul Anam menyebut akan mengusir Kristiani jika mengulanginya. Pendeta Timotius membagikan paket dakwah Kristiani kepada anak di Wonorejo, Penawar Aji di balai kampung setempat 2 Oktober lalu. Jadi kejadiannya 2 Oktober, berita ini diangkat tanggal 8 Oktober. Tanpa melihat agamanya, hadir juga di sana kepala kampung Jumbadi. Karena bingkisan berisi dakwah dan aksesoris Kristiani dan dibagikan kepada anak-anak Muslim, para tokoh dan alim ulama Wonorejo protes. Khairul Anam, salah seorang tokoh agama Wonorejo, mengatakan paket dakwah tersebut terkait dengan masalah akidah. Pada pertemuan itu, Pendeta Timotius menyebut hal tersebut akan menjadi perhatian bagi pihaknya. Ia tidak ingin keberadaannya selama 20 tahun di kampung tersebut terusik. Pertemuan warga Muslim dan Kristiani ditengahi Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas, Kesbangpol Pemkat Tulang Bawang, dan Kasubag TU Kemenak Tulang Bawang. Keduanya mengharapkan kedua belah pihak tetap rukun sebagai umat beragama. Ya, jadi ini berita yang dirilis di Lampung TV. Ya. Ini ada yang menarik tadi ya. Saya baca tadi. Mana tadi? Ia tidak ingin keberadaannya selama 20 tahun di kampung tersebut terusik. Ini kalau menurut saya, mohon maaf ya, ini menurut saya pribadi, ini kalau ketahuan ya, Ikhwan Fillah. Gimana kalau tidak ketahuan? Bayangkan kalau aksi ini tidak sampai ketahuan dan terliput media. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar adalah hal ini bisa akan terus terjadi. Kalau dikata berita ini atau aksi ini tidak ketahuan dan terekspos ke media. Begitu. Ya, silakan dilanjut, Ustaz Suki dan teman-teman yang lain. Videonya tadi dilanjut aja dulu. Oke. Jadi demikian tadi ya saudaraku sekalian, ternyata mereka ini betul-betul licik, terus berusaha menggerus Islam. Nah, kita saksikan dulu videonya. Hal tersebut akan menjadi perhatian bagi pihaknya. Ia tidak ingin keberadaannya selama 20 tahun di kampung tersebut terusik. Ya, pokoknya ini benar-benar jadi perhatian secara khusus bagi saya, karena Bapak Ibu, saya memang nggak mau ya sesuatu perpecahan terjadi, karena 20 tahun lebih saya di sana. Ya saya sama-sama dengan Pak Aman, kawan-kawan juga. Ya kita akrab biasa, kita tegur sapa, bahkan guyonan. Saya minta Pak Juta sederhana, jangan saya dibantah lagi. Kalau ada Bapak berurusan dengan saya, ya, selesaikan ini, nggak usah lagi ada persoalan. Ini clear begitu persoalannya, dan saya minta karena pendeta sudah mengatakan minta maaf, jangan lagi ada persoalan selepas ini. Begitu ya? Artinya ini minta tolong silahkan aja. Sudahlah kalau memang hanya persoalan itu silahkan. Nanti berbicara aja dari hati ke hati, bisa sederhana dengan Pak Pendeta, karena saya pandang ini yang sudah selesai. Ya kita bersyarat bersatu, tidak ada perbedaan, dan perbedaan itu merupakan rahmat, dan saya bersyukur dan ini berjalan lancar, dan ke depan kita mudah-mudahan ini jadi untuk ada hikmahnya untuk kita semua. Mungkin itu saja. Kami dari pemerintah Tulang Bawang mengharapkan kerukunan antara umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang ini tetap terjalin bersama dan menjaga solid kebersamaannya. Kita tetap mempertahankan yang sudah-sudah seperti yang sudah-sudah. Jadi kemudian harapan kita kepada apa itu Pak Yai ataupun Pak Ustaz dengan gereja. Sedikit lagi. Masalah yang kecil itu, yang besar itu kita kecilkan, yang kecil kita hapuskan.
Awalnya Ibrahim melaporkan dari tulang bawah. Siapa dulu Ustaz dulu? Boleh Ustaz? Oke ya. Tadi sudah kita saksikan kata pendeta kita ini hidup rukun dan sebagainya. Tapi ulah lo kayak bangsat gitu, nyebarkan bingkisan kepada orang Muslim ya dengan simbol-simbol salib seperti itu, apa maksudnya? Coba. Kalau ingin hidup rukun janganlah saling mengganggu. Biarkan orang Islam ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Orang Kristen juga silahkan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak perlu saling menyeberang gitu loh. Tidak perlu saling rebutan gitu ya. Kalau mau menyebarkan agamamu dengan cara yang baik lah. Kalau nggak diskusi sini, naik ke CCC sini. Nah, siapa tahu Anda bisa menginjili saya terus saya murtad gitu. Tapi saya jamin deh, saya jamin terkapar gitu. Oke, Bang Andi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi? Oke, silakan. Sorry saya. Oh iya, silakan. Kami ternyata saya ngomong. Tahan dulu ya, Pak Nasir, tahan. Ya Pak Nasir itu nggak apa-apa. Silakan Pak Nasir, silakan. Monggo Pak Nasir. Ayo Pak Nasir. Yang lainnya, menara siar lainnya, ayo ikut komentar. Cek, halo, tes. Boleh Oke, saya silakan. tambahkan dikit? Ya. Entah ngomong apa, yang penting komentar semua menara siar. Berulang kali terjadi dan sekarang terjadi lagi, dan entah sampai kapan kasus-kasus pemurtadan ya terselubung ini akan terus terjadi. Saya miris sekali mendengarnya ketika mungkin hampir setiap saat ya kita selalu membongkar aksi kebusukan para misionaris ini, menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu jelas sekali melanggar SKP 3 Menteri, dan memang mereka tugas dan kewajiban sesuai dengan ayat mereka di dalam Markus 19:20 yang tadi dibacakan oleh Bang Andi. Boleh saya ulang sekali lagi. 15. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Nah, di sini artinya mereka sangat getol sekali memberitakan Injil kepada segala makhluk, manusia, makhluk halus, dedemit, wewe gombel, pocong, kepada makhluk yang lain seperti binatang, kodok, terenggiling, garangan, dan lain sebagainya. Mereka sangat getol sekali melakukan tersebut karena memang ada perintah. Jadi di situ bertentangan, bertolak belakang dengan di dalam Islam, yang dimana prinsip dasar dari dakwah Islam adalah lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamamu, dan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Di dalam Islam jelas sekali, kalau mau kafir silahkan, mau Islam silahkan, itu urusan masing-masing. Jadi di sini membuktikan bahwasanya mereka itu jelas-jelas ya mempertontonkan sebuah agama yang sedang kekurangan umat. Karena apa? Karena Kristen kritis dan logis pasti akan masuk Islam. Dulu sementara. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Ekel. Saya kembali menanggapi, ya itu tadi, karena memang perintah di ayatnya ya. Persoalannya makhluk apa ya? Bagaimana ya cara menginjili monyet? Bagaimana ya cara menginjili harimau lapar ya? Harimau lapar makhluk loh ya. Itu satu. Di ayatnya segala makhluk. Di ayatnya segala makhluk. Saya hafal ayatnya itu. Ya, makhluk halus juga, Bang Andi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, gitu ya. Saya belum pernah lihat monyet tuh dia dibaptis. Nggak tahu percaya apa enggak tuh Injil tuh monyet. Itu pertama. Kedua adalah saya memberi apresiasi kepada ustadz kita, tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di Tulang Bawang, Lampung. Mereka masih memberi ampunan atau memaafkan dan
sebagai orang Islam wajar dan wajib memang seperti itu. Tapi saya juga sayangkan kepada Ustadz Khairul Anam, kenapa nggak dilaporkan sama polisi saja begitu, karena ini udah jelas melanggar penista agama atau melanggar SKP 3 Menteri bahwa dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama gitu. Mestinya ini pendeta Timotius ini diseret aja ke kantor polisi begitu. Ya, tapi alhamdulillah saya memberi apresiasi kepada di sana bahwa di sana benar-benar menjaga toleransi antar umat beragama. Tapi yang ingin merusak toleransi itu, inilah yang umat minoritas ini gitu. Pendeta Timotius dan kawan-kawan, coba seandainya di Makassar ya kami tentu tidak melakukan anarkis langsung karena kami ngerti hukum. Di sana juga saya yakin ngerti hukum. Cuman kemungkinan besar karena kesepakatan bahwa mungkin ada faktor kasihan gitu ya. Coba kalau seandainya masyarakat tulang bawang sering mendengarkan hujatan-hujatan kaum sebelah, saya yakin mereka membuat tindakan tegakkan hukum yang sebenar-benarnya itu. Kenapa kaum minoritas semangat sekali gitu untuk menyebarkan dengan cara apapun ajaran mereka? Karena menurut Pak Nasir yang pernah di sana, sekarang menjadi mualaf, beliau pernah bercerita bahwa satu target itu nilainya ada. Satu orang dimurtadkan itu nilainya ada. Habis ini nanti Pak Nasir tolong komentar gitu ya. Satu orang yang dimurtadkan itu nilainya ada. Jadi seperti MLM, multi level marketing gitu. Semakin banyak yang didapat, hasilnya semakin banyak pula gitu. Nah, ini memang ada semacam terorganisir. Yang paling di bawah itu adalah pemasaran. Ya, di atasnya masih ada yang membekengi dan menjanjikan sesuatu gitu. Ini saya yakin dan bisa dibuktikan dan ada saksinya di sini. Ada beberapa teman-teman mualaf kita wawancara seperti itu. Pak Nasir ada di sini saksinya. Beliau pernah mendapatkan sesuatu setelah dia memberitakan orang. Kemudian setelah dia menjadi mualaf, beliau mau dibayar lagi supaya dia kembali lagi dengan sekepok uang yang begitu banyak. Alhamdulillah Pak Nasir tidak menerimanya. Sekarang alhamdulillah saudara Pak Nasir ini sudah menjadi muslim yang yang betul-betul muslim gitu. Jadi sekali lagi gitu, siapapun yang menemukan adanya seperti ini jangan anarkis, serahkan kepada hukum. Percontohan tulang bawang Lampung adalah menjaga ketertiban di sana, jangan sampai ada yang bermain hakim sendiri. Karena menegakkan hukum itu bukan melanggar hukum, tapi diserahkan kepada hukum sesuai prosedur yang berlaku. Kalau menurut saya, sekali lagi, saudara-saudara Kristen, kalau mau Kristen berkembang di dunia ini atau di Indonesia khususnya begitu, jangan kayak Belanda datang ke Indonesia menjajah terus menyebarkan 3G. Jangan tiru itu. Pakailah ajaran kasih, jangan kasih Indomie, kasih uang goceng dan seterusnya. Tapi mau di apa lagi, orang ayatnya ada kok, di Bible gimana? Serba salah begitu. Apalagi kalau mau terbuka, open the Bible. Coba open the Bible, New Testament dan Old Testament, di PL atau PP. Apa yang akan terjadi kalau open-openan? Contoh membaca satu ayat di tempat umum pakai pengeras suara, apa yang terjadi? Saya belum pernah mendengar satu ayat Bible yang di PL, oke lah misalnya Hosea atau Yeskiel 23 ayat 1 dan seterusnya, atau Amsal 7 18 19 dibacakan secara keras di tempat umum. Reaksi masyarakat setempat apa kira-kira? Saya nggak usah bacakan, sudah sering saya hafal ayatnya, tapi nggak perlu lah. Saya yakin teman-teman tahu bahwa apa isi ayat itu. Kenapa bukan ini yang dibacakan? Kenapa bukan ini diselesaikan dulu di intern? Kenapa mesti harus keluar kandang? Kenapa mesti harus away dulu? Home dulu lah, kelarin dulu antar denom di dalam.
Kelarin dulu antar LAI, adakan kesepakatan dulu. Siapa itu Yesus? Bagaimana itu ayat di Bible? Sumbernya dari mana? Bagaimana itu Lukas? Bagaimana itu Matius, Yohanes, dan Markus? Kelarin dulu bro, ini semua. Ini kan masih ada perbedaan di antara kalian. Belum lagi Katolik berbeda dengan Unitarian, belum lagi Unitarian berbeda dengan Trinitas, belum lagi Henritan yang ala Esa berbeda dengan yang lain-lain. Terus bagaimana cara Anda mau menyebarkan Kristen kalau di dalamnya sendiri masih aja tabung, belum ada kesepakatan kalau Yesus itu seperti ini, ayat ini seperti ini, penafsirannya seperti ini. Ada 5 teman-teman Kristen yang saya ajak dialog, saya pernah tes serius. Kalau itu saya di rumah HFC, ada 5, di sini juga pernah. Satu pertanyaan pertama seragam masih iya. Pertanyaan kedua udah mulai goyang. Pertanyaan ketiga dia sendiri yang menangkap. Bayangin aja, satu ayat. Nah bagaimana mau menyebarkan sesuatu kalau di dalamnya sendiri amburadul? Caranya adalah dengan sistem multi level marketing. Yang penting menguntungkan, ada bonus saya lakukan. Tapi kalau itu tersangkut dengan hukum, ya bodo amat, urus diri sendiri. Tapi kalau tersentuh dengan hukum, mereka dapat lagi. Kami minoritas selalu diincar oleh hukum. Hukum tayang ke bawah, tumpul ke atas ke mayoritas. Itu namanya lo penjaga gawang. Kalau lo ngomong kayak gitu, lo yang berbuat, lo berani tanggung jawab. Kira-kira begitu dari saya. Semoga teman-teman Kristen berhentilah menjadi misionaris. Lebih baik ya di gereja, kalau di hari Minggu yang nggak ada perintahnya dari Yesus itu hanya kesepakatan Bapak gereja, ya baca-baca saja ya belok itu seperti apa adanya. Saya yakin kalau lu jujur mengatakan apa adanya dari anak kecil, saya yakin semakin berkurang itu populasinya Kristen. Contoh Jawa Barat juga semakin berkurang loh. Coba statistiknya, setiap kabupaten di Jawa Barat berkurang sampai sekarang ini. Saya bilang populasi Kristen Indonesia bertambah. Ayo maju yang mau. Dan pendekatan juga yang punya ilmu yang masuk dari sini, kita dialog baik-baik gitu loh. Jangan di luar dulu, ngomong sembarangan, di OP ngomong sembarangan, monolog dan segala macam, bikin mereka pokok-pokok kejanjian harus Muhammad tidak tertangkap. Apa kata sopan sendiri barusan menelpon saya. Pembaca Kristen kalau debat melapor sama polisi, bayangin di balik-balik itu urusan. Mana pernah ada debat Muslim kalau nama Kristen? Belum pernah ada. Orang sampai ini juga saya masih tunggu kok. Siapa teman-teman Kristen berani membuktikan Yesus Tuhan di depan saya? Kalau terbukti Yesus Tuhan di depan saya pakai ayat Bible, saya lompat dari Monas, Ustaz Suci ngesot 300 km. Sampai sekarang belum pernah ada yang bisa. Kenapa? Karena memang yang dia Tuhankan itu mempunyai Tuhan. Minimal disetarakan dengan Tuhan. Barusan saya diam dengan swasta. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, tapi satu Tuhan, satu hakikat. Setelah dikoreksi masing-masing, ternyata hakikatnya berbeda-beda. Tapi katalah intisarinya Yesus adalah manusia, Bapak bukan manusia, Roh Kudus bukan manusia. Nah ini kan di ajaran sembraut. Ayo laporin saya ke polisi kalau saya anggap saya menghina. Orang muda belum saya tahu kok. Kita buka-bukaan di pengadilan. Kalau seandainya bisa ditukar, lalu keluar saya yang masuk, saya yang maju. Ayo, saya lawan mereka satu-satu, serius. Tapi ya nggak bisa ada namanya tukang guling dalam hal ini gitu. Yang penting kita sebagai umat Muslim boleh keras, yang penting bukti ada gitu. Yang penting jangan menghujat, jangan nambah-nambahin ayat orang. Itu kalau dari saya. Thank you. Kembali ke studio. Tunggu. Oke, sepertinya Bang Muhammad Nasir mau ikut nambah. Ya, Muhammad Nasir dulu. Kalau saya salah dibetulkan. Ya, Bang Muhammad Nasir silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persoalan ini sebenarnya gini ya. Boleh dimaafkan, tapi hukum harus berjalan. Karena kita kan negara hukum. Iya.
Jangan biarkan seperti ini terus. Ini pasti bukan satu kali, ini pasti berkali-kali. Makanya dia berani. Tokoh-tokoh agama boleh aku cuma berbicara dengan mereka, memaafkan, itu lebih indah. Pak Nasir, jadi kalau waktu Anda misionaris seperti apa waktu Anda misionaris? Anda digaji gitu loh. Selesaikan ini dulu. Iya, monggo. Memaafkan boleh, tetapi ini negara hukum, harus dibawa ke ranah hukum. Ini harus. Jangan memaafkan terus dibiarkan, ini nanti terjadi lagi, bisa. Diam-diam terjadi lagi. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi, harus bawa ke ranah hukum. Apapun yang terjadi harus bawa ke ranah hukum. Karena ini kurang ajar ini. Dengan memberikan bingkisan dengan label-label salib. Ini harus bawa ke ranah hukum, nggak boleh didiamkan. Bisa saja bisa terjadi kesekian kalinya lagi. Dia boleh meminta maaf di depan, tapi di belakangnya dia, di mana-mana orang-orang kafir yang munafik. Dan kita umat Islam juga harus memperkaya ilmu, memperkaya iman, supaya tidak dibohongi lagi seperti ini. Banyak orang-orang yang dibodohi seperti ini, bukan karena bingkisan ini aja, uang, modal, apa dan segala macam. Ya udah, Pak Nasir ceritain dulu jadi misionaris supaya nggak bisa ngakuin orang dulu. Ya kalau hal seperti itu sudah biasa dilakukan oleh misionaris ya bukan banyak juga lah. Ada yang kasih Indomie, ada yang kasih uang, modal, apa segala macam dan lain-lain. Dulu Pak Nasir janji apa? Jadi misionaris janji modal apa kasih uang? Modal kasih Indomie. Lanjut. Jadi itu kalau bisa ya orang-orang di Lampung yang mendengar ini, ya, mendengar Zoom ini di JCC ini, laporkan aja ke polisi, orang-orang itu sudah ada tuh. Mau tarik, ngapain ditarik? Mulai kelabakan. Tuh pendeta siapa tuh kalau dia berani dia naik ke sini dialog dengan saya. Saya jamin 2 jam dia tinggalkan apa? Timotius. Pak Timotius kalau dengar saya mau silakan naik sini. Kita bongkar-bongkaran yuk. Udah injilin Pak Nasir. Kalau dia bisa injilin saya untuk murtad, saya jilat pantatnya. Baik, mungkin yang lain mau tambahkan silakan. Tapi ini dengar sakit hati juga. Sakit hati benar. Ini harus dibawa ke ranah hukum. Betul. Oke, Bang Bonar, monggo Bang Bonar. Ya, makasih Bang, saya izin share screen ya. Jadi yang pertama, kalau saya memberi sesuatu kepada banyak orang, berarti saya punya pamrih gitu. Pamrihnya apa? Pamrihnya supaya saya diberi stempel sangat baik, atau supaya orang itu berhutang budi, dan hutang budi itu dibawa mati sehingga yang diberi itu berstatus mudah untuk dikembalikan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalnya saya seringkali memberi untuk 2 agenda tadi, untuk 2 motivasi tadi, maka bisa jadi di belakang saya itu ada kekuatan lain yang punya uang banyak untuk kemudian melancarkan apa yang akan saya lakukan, yaitu membuat orang itu mengikuti apa yang saya maui, sehingga kemudian wajar kalau kemudian ada dugaan bahwa di balik pemurtadan, di balik kasih Indomie itu ada sebuah kekuatan besar yang punya uang banyak. Setiap jiwa yang diselamatkan tanda kutip itu berapa rupiah gitu loh. Itu wajar sebenarnya, dan ini memang harusnya teman-teman Kesbangpol ya kabupaten itu mendalami motivasi dan kekuatan besar dibanding jangan sekedar cuma dimaafkan gitu.
Karena seperti apa kata Bang Nasir, pemaafan, pengampunan oleh manusia itu tidak menghilangkan masalah hukumnya, itu yang pertama. Yang kedua, lalu kemudian yang ketiga, teman-teman Kristen ini menggunakan Matius 28:19 sebagai dasar untuk memurtadkan kita Muslim ya. Bunyinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sebenarnya ayat ini adalah ayat palsu. Jadi ini adalah beliau adalah Paus yang kemarin mengundurkan diri, nama aslinya Joseph Kardinal Ratzinger. Dia menyebut bahwa formula baptisan di Matius 28:19 itu tidak ada di dalam original teksnya yang dari Yerusalem itu, tapi merupakan tambahan dari Roma Katolik di bukunya Introduction to Christianity. Nah, ayat ini juga sebenarnya bermasalah bagi teman-teman Oneness. Ya, bermasalah bagi teman-teman Oneness karena di sini menjadi 3 pribadi dominan, sementara Oneness pinginnya lebih ke arah Esa, yaitu hanya ada 1 pribadi tapi 3 perannya. Terus kemudian berikutnya ayat di atasnya seringkali dipakai oleh beberapa orang, seperti misalnya Bang Nuga, yang mengatakan bahwa kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya ini ayat kudeta, bahwa Bapa itu sekarang sudah tidak punya kuasa lagi. Tapi sebenarnya itu terserah dia ya, pengimanan dia bahwa Bapa itu sudah tidak punya kuasa lagi. Tapi sebenarnya bertentangan dengan integritas kata, karena mereka ini setara selama-lamanya, kekal, sehingga pada saat Bapa menggunakan segala kuasa tidak berarti kemudian Bapa menjadi di bawah Yesus, menjadi tidak setara dengan Yesus, kan gitu. Nah, lalu kemudian ini Joseph Kardinal Ratzinger yang menyebutkan bahwa ini adalah tambahan. Nah, terakhir ini tentang teman-teman yang berusaha memurtadkan kita dengan kekuatan uang. Kami Muslim ini sebenarnya itu sudah lebih dekat kepada Yesus daripada teman-teman Kristen. Kami itu sebenarnya sudah lebih dekat kepada Yesus daripada teman-teman Kristen. Coba kita baca di hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Yesus berkata, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kami Muslim bilang iya, kami mengikuti pasangan bahwa Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Musa, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub itu adalah satu-satunya Tuhan. Tiada Tuhan lain, tiada ilah lain kecuali Allah. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, apakah sama Tuhannya yang di Bible dengan Tuhannya yang di Quran? Tidak memang ya. Jadi itu ada catatan sedikit bahwa Tuhan yang dinistakan di Bible itu bukanlah Allah gitu. Karena ada beberapa ayat yang kemudian tidak sesuai dengan ciri, sifat, dan keagungan Allah itu. Lalu kemudian kalau kita lihat Kristennya, tadi kan saya bilang, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kami Muslim menerimanya. Sementara kalau teman-teman Kristen itu punya banyak variasi. Ada Oneness tipe pertama, yaitu Bapa itulah yang muncul dalam 3 peran. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa, tapi muncul dalam 3 peran. Tipe pertama, Oneness tipe pertama, Oneness tipe awal gitu. Lalu kemudian ada juga aliran Oneness tipe kedua, Jesus only, bahwa bukan Bapa, tapi Yesus itulah yang satu-satunya muncul dalam 3 peran. Lalu kemudian ada Trinitas Ortodok, istilahnya Ortodok, sebenarnya Trinitas mainstream lah, bukan Ortodok, karena Ortodok itu berarti benar. Kalau kita bilang Trinitas Ortodok itu sebagai Trinitas benar, maka seolah-olah kita membenarkan. Tapi kita sebut sebagai Trinitas mainstream. Ada 3 pribadi God yang berbeda, beda mereka, tidak bercampur mereka, setara mereka, dan mereka satu hakikat.
Mereka bilang itu bukan tiga, tapi sejatinya tres personae una substantia, tiga pribadi sama-sama Tuhan. Lalu ada juga Trinitas Neosukarina. Jadi kembangan baru dari Trinitas yang mainstream dengan menyadari bahwa ada subordinat, bahwa ada tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat, tetapi mereka punya subordinasi akibat fungsi gitu. Jadi karena fungsinya berbeda, maka kemudian anak itu patuh kepada bapak, tapi tetap menganggap bahwa secara ontologis dari sononya mereka itu setara. Lalu ada juga Unitarian. Mereka menganggap bahwa Bapa adalah satu-satunya God yang benar, tapi Yesus adalah ciptaan yang menjadi pencipta. Lalu kemudian ada alirannya Pak Paulson yang mengatakan bahwa Bapa adalah Elohim dan Yesus adalah El, atau sebaliknya kita juga nggak tahu maksudnya. Lalu kemudian ada Triteos, aliran baru yang Bapak itu. Ada tiga Tuhan yang beda, terpisah mereka, dan ketiganya memiliki hierarki. Hierarkinya bukan fungsional tapi ontologis. Maksudnya dari sononya itu sudah subordinat, anak itu keluar dari bapak dan bapak tidak pernah keluar dari anak. Lalu kemudian ada Trinitas model Bambang Losena, ada satu pribadi God yang terdiri dari tiga unsur. Satu teosnya itu dipecah menjadi teos, menjadi punya firman dan punya roh, jadi satu pribadi. Tapi tetap aja mereka bilang itu tiga pribadi. Lalu ada yang aliran Mormon. Bapak itu adalah manusia punya daging dan tulang, tapi dia manusia yang sangat saleh, Superman, dan Yesus adalah anak biologis dengan Maria. Dan yang umum adalah mereka ini Kristen umum bergereja Trinitas seperti di Katolik, tapi mengimani Manes, dan ini masalah gitu. Jadi hukum yang pertama tadi, jangan ada ilah lain bagimu, itu diimani oleh Islam. Benarlah hai Israel, Tuhan anak kita Tuhan itu Esa, diimani oleh Islam. Lalu kemudian sementara Kristen punya banyak variasi. Komponen yang kedua, hukum terutama, taatlah Allah, taatlah Rasul, kasihlah kuat Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya bertakwalah pada seluruh aturan, jangan batalkan hukum Taurat lagi seperti yang di Yesus 25 itu. Muslim bilang taatlah Allah, taatlah Rasul. Lalu komponen yang ketiga, kasihlah sesamamu. Kami menjadikan Pastabikul Khairat sebagai penebus kesalahan kami. Di Islam tidak ada Tuhan turun ke bumi lalu kemudian mati disalib untuk menebus dosa manusia. Sehingga kemudian kesimpulannya adalah biarkanlah Muslim itu menjadi pengikut hukum terutama yang telah disempurnakan di dalam Islam. Jangan kalian murtadkan menjadi beda dengan ajaran Yesus gitu. Kami Muslim ini justru lebih dekat dengan ajaran Yesus. Biarkan saja begitu, lalu kemudian kalian ambil kesimpulan tentang ketuhanan, pastikan kalian itu mapan, lalu kemudian nanti baru berusaha memurtadkan orang. Memurtadkan kemana? Memurtadkan ke Islam, karena mapannya kalian sejarahnya adalah ke Islam. Saya kira demikian Bang, makasih. Yuk dilanjut yang lain atau videonya dilanjut. Baik, makasih Bang Bonar. Silakan teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi komentar. Ustaz Penandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Ustaz. Silakan Pak Heri. Oh iya, kebetulan saya juga dari Lampung nih, saya provinsi di Lampung. Jadi kalau permasalahan yang di Tuang Bawang itu sebenarnya sudah masalah klasik. Maksudnya bukan hanya sekali ini saja, mereka bahkan di tempat lain, di Lampung Tengah, bahkan di tempat lainnya yang ada yayasan migrasi, itu mereka selalu saja datang ke sana gitu, untuk mencoba memurtadkan. Bahkan di tempat saya tinggal, itu setiap lebaran, hari raya Idul Fitri, mereka membagi-bagi THR, tapi di gereja. Kemudian mereka memberikan brosur-brosur tentang pengobatan yang mana ujung-ujungnya untuk dimurtadkan. Gitu. Cuma saya
mungkin hanya menghimbau lah bagi masyarakat Muslim di Lampung, terutama yang ekonomi lemah. Janganlah kalian terpengaruh dengan bujuk rayu gitu. Tidak mungkin bantuan itu tanpa ada maksud atau embel-embel. Itu semuanya pasti ada embel-embel yang tujuannya mengorbankan gitu. Dan juga yang saya itu kan sepertinya yang tempat saya tinggal tuh para yang ahli-ahli di alam Islam maksudnya Pak Ustadznya itu kadang-kadang agak cuek gitu loh. Mereka yang memilih kan ke ini ya, ke akidah Islamnya, tapi tidak melihat kanan kiri. Maksudnya ada di satu tangga itu sampai satu keluarga masuk Kristen semua karena gara-gara daripada kerja kemudian dikasih kerja gitu. Jadi saya mengimbau aja kepada masyarakat yang berada di provinsi Lampung lah utamanya, hati-hatilah dengan pemurtadan dengan bermacam-macam kedok. Itu saja terasa. Bang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang Heri. Ya, jadi itu tadi ya Pak Blok. Bang Heri ini salah satu warga yang juga mungkin lokasinya berdekatan, Bang Heri, dengan Masya Allah ya, nauzubillah min zalik. Kalau kita lihat bagaimana aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum Kristen ini terhadap umat Muslim, yang jelas sudah mempunyai keyakinan, sudah mempunyai agama ya, dan tentu saja ini jelas melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara ya, karena tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah mempunyai agama. Kemudian lagi yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui bahwa biasanya para Kristen ini ketika berbicara dengan YouTuber dari Muslim, mereka selalu mengatakan bahwa mereka mempunyai ajaran kasih ya, dan bahkan mereka yang menuduh bahwa Islamlah yang memulai melakukan penistaan atau penghinaan terhadap keyakinan mereka. Namun itu diputarbalikkan oleh Allah SWT serta ditunjukkan kepada kita bukti bahwa sebenarnya mereka lah orang-orang yang munafik yang sesungguhnya, karena perkataan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya. Dan hal-hal seperti ini sudah sering kita ketahui dan lihat di channel-channel YouTube ya, usaha untuk mengkristenisasi umat Muslim dengan berbagai cara, dengan berbagai trik ya. Namun lagi-lagi Allah akan selalu membela kebenaran Islam. Nah, dengan adanya video ini sebagai bukti bahwa memang nyata kristenisasi tersebut, tentu banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak Kristen sendiri. Apa alasan mereka melakukan hal ini? Tujuan dan maksudnya untuk apa? Kalau dikatakan ini adalah kegiatan sosial, tentu mereka tidak bisa mengatakan itu adalah kegiatan sosial ya, karena itu diembel-embeli dengan berbagai macam atribut mencirikan Kristen. Kemudian kalau ini dikatakan adalah dalam rangka menyebarkan keyakinan mereka untuk mempengaruhi orang lain yang sudah mempunyai agama, dan dipastikan ini jelas mereka sudah melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan ya. Dan jadi kedua, apapun alasannya, tidak ada satupun alasan yang bisa mereka gunakan untuk membenarkan perbuatan mereka ya, yang barusan kita lihat tadi. Dan pastinya mereka sudah melakukan pelanggaran serta kesalahan besar ya dengan aksi tersebut. Kemudian hal kedua, di sini kita sebagai umat Muslim kembali menunjukkan kebaikan ya terhadap mereka,
walaupun sudah tertangkap tangan seperti itu apa yang mereka kerjakan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau merusak akidah umat muslim, itu masih bisa dimaafkan oleh masyarakat setempat ya. Namun tentu ada konsekuensinya, harus mereka pegang atau ingat ke depannya seandainya terulang kembali, tentu kita sebagai umat muslim akan membawanya ke jalur hukum. Karena kita sebagai umat muslim memang menurut ajaran Islam kita harus bisa memaafkan seseorang kalau benar-benar orang tersebut mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Nah, begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang sama pun seperti itu. Apabila kita sudah meminta ampun dan mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulanginya, maka Allah pun akan memaafkan. Nah, jadi di sini sangat kelihatan ya bahwa sebenarnya umat muslim itu sangatlah toleransi terhadap sesama, walaupun mereka sudah berbuat kesalahan yang nyata, tetapi masih diberikan maaf untuk mereka yang melakukan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmahnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.